Bilang aja Pak, bilang aja secara terbuka. Kalau Bapak dukung Pak Prabowo, karena dengan itu kami tahu kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Semua pemain catur pasti paham kalau Raja udah mulai bergerak ke sana kemari, udah bisa dipastikan kekalahan udah semakin dekat. Pakai aja mobil Bapak sendiri. Enak aja, mobil orang kok dipakai urusan keluarga. Kalau di negara lain, presiden pusing mikirin rakyatnya. Kalau di Wakanda, rakyat yang pusing mikirin presidennya. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing jongek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, atas pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwasanya beliau berhak untuk memihak. Hal itu menjadikan respon kepada masyarakat luas ya, yang mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah tidak tahu malu lagi. Justru dari pernyataannya tersebut membuat kita sebagai masyarakat merasa bahwasanya Pak Jokowi itu tidak adil. Lalu kenapa sih Pak Jokowi tidak secara terbuka mengatakan kalau Pak Jokowi mendukung Prabowo? Walaupun semua masyarakat tahu kalau sebenarnya Pak Jokowi mendukung Prabowo, tapi beliau belum secara terbuka mengatakan. Kalau beliau secara terbuka mengatakan mendukung Pak Prabowo, tentu kita bisa menyuruh Pak Jokowi untuk cuti dulu. Karena tidak mungkin jika beliau mengatakan presiden boleh memihak salah satu paslon asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak mungkin. Karena kemanapun beliau pergi menggunakan mobil punya negara, menggunakan pesawat punya negara, menggunakan pengamanan punya negara. Bagaimana mungkin Pak Jokowi bisa melakukan berkampanye mendukung salah satu paslon tanpa menggunakan fasilitas negara? Tapi jikalau Pak Jokowi mau cuti ataupun mundur dahulu dari kepresidenannya, maka kita sebagai rakyat mempersilahkan Anda untuk mendukung. Dan ada juga tapi tidak banyak yang mengiyakan atau setuju dengan pernyataan Pak Jokowi karena memang ada tuh pasalnya. Tapi mereka tidak melihat pasal selanjutnya, bahwasanya seorang pemimpin boleh untuk mendukung asal bukan anak kandungnya, bukan saudaranya, dan lain sebagainya. Dan kita tahu 02 itu ada siapa di situ. Kita semua tahu. Kita semua tahu kok. Dan juga ya, selain itu ada video rame di mana Pak Jokowi melambaikan 2 jari di dalam mobilnya. Yang dimana ketika itu dia sedang berjalan menuju lokasi ya. Dan di situ ada rakyat yang justru meneriaki nama Ganjar. Tapi di situ Pak Jokowi dengan pedenya mengangkat 2 jari di dalam mobil yang itu fasilitas negara. Bagaimana coba menurut kalian? Oke, kita coba lihat ya videonya. Video acungan 2 jari dari dalam mobil kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana viral di media sosial. Video merekam acungan 2 jari dari balik jendela mobil, merespon warga di pinggir jalan yang meneriakan nama Ganjar Mahfud. Ya kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat, mereka akan sangat cerdas. Itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat. Jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia ketika mobil yang seharusnya dipakai untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas. 2 jari dari mobil presiden, Mas, mungkin ada komentar? Ya hal biasa. Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara, memalukan. Ya nih ya, gue setuju dengan pernyataan Caimin. Jangan menggunakan fasilitas negara, memalukan. Ini udah cocok banget nih disematkan nih. Bagaimana tidak coba terang-terangan. Dan ini tentu membuat kita sebagai rakyat merasa sakit hati dan merasa dihianati. Bagaimana tidak coba seorang presiden yang harusnya adil ke semua masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan keadilan dari presiden justru nihil teman-teman. Dan kalian lihat tadi apa pernyataan dari Gibran? Hal biasa.
Aduh, gua sendiri udah nggak bisa berkata-kata ini. Ya kalian sendiri yang bisa menilai ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Mas. Iya, Pak. Ini gedek. Ini rai. Gedek. Raimu, Pak. Iya. Kata-kata hari ini, Pak. Kalau di negara lain presiden pusing mikirin rakyatnya. Kalau di Wakanda, rakyat yang pusing mikirin presidennya. Oh no, RGD. We need RGD. Raimu, Pak. Ya. Beredar sebuah video berdurasi 11 detik di media sosial. Perasaan gue kenal sama mobil itu. Jenisnya sama, warnanya sama, plat nomornya juga sama. Dan gue 100% yakin kalau mobil itu punya gue. Gue memang meminjamkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi selama beliau menjabat. Tapi untuk bertugas, untuk mengurus negara ini, untuk mengurus hidup gue dan 270 juta lebih saudara sebangsa gue di seluruh Indonesia. Gue gak pernah meminjamkan, apalagi mengizinkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana untuk mengkampanyekan anak mereka. Karena gue sebagai pemilik mobil sama sekali bukan pendukung Prabowo Gibran. Silahkan saja kalau Pak Jokowi dan Ibu Iriana mau mendukung anaknya jadi cawapres. Silahkan saja kalau mau mengkampanyekan anaknya. Tapi jangan pakai mobil saya dong. Pakai aja mobil Bapak sendiri. Enak aja, mobil orang kok dipakai urusan keluarga. Kalau begini, maka artinya Bapak Presiden Jokowi sudah melanggar perjanjian peminjaman mobil saya itu. Kalau begitu, maka saya sebagai pemilik mobil berhak meminta Bapak untuk mengembalikan mobil milik saya itu. Dan ini juga berlaku untuk pesawat milik saya dan semua fasilitas kepresidenan lainnya yang merupakan milik saya, milik rakyat, yang dibeli dari uang kami, uang rakyat. Salam semangat antitesa 24. Mudah-mudahan pesan ini bisa terdengar ya oleh mereka yang tak tahu malu. Ya, di video selanjutnya ini ada Bang Panji ya, yang mana beliau pun bersuara surat terbuka untuk Jokowi yang semakin hari semakin tidak tahu diri. Kita lihat videonya. Memang benar, aturannya mengatakan boleh memberikan dukungan kepada capres selama cuti atau tidak menggunakan fasilitas negara, seperti yang Bapak bilang. Sekali lagi, Bapak ngomong gitu, seakan-akan Bapak itu yakin pernyataan Bapak itu benar. Yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, tapi Bapak sebenarnya lagi dukung siapa? Karena wartawan sempat nanya, Bapak berikan dukungan kepada siapa? Bapak nanya balik, menurut Anda emang saya dukung siapa? Saya nggak tahu kenapa, wartawannya nggak langsung ngomong, prediksi saya kaget wartawannya ketika dengar Bapak bikin pernyataan tersebut. Karena menurut keyakinan saya, Pak Jokowi yang saya hormati, menurut keyakinan saya, Bapak mendukung Pak Prabowo. Bilang aja Pak, bilang aja secara terbuka, kalau Bapak dukung Pak Prabowo. Karena dengan itu, kami tahu, kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Tapi prediksi saya Bapak nggak mau cuti ya Pak. Makanya Bapak nggak ngomong secara terbuka bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo. Kendati pun saya, media, dan banyak orang merasa iya Bapak memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Cuman nggak ngomong. Sehingga kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan fasilitas negara. Kan nggak ngomong. Kan nggak cuti. Ngomong aja Pak. Bilang aja. Sehingga kami tahu Bapak cuti, Bapak tidak menjabat presiden. Ketika Bapak menunjukkan dukungan adalah sebagai Bapak Joko Widodo saja, rakyat Indonesia yang punya hak, Bapak betul. Tapi jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Bapak ngomong gitu aja, di belakang Bapak ada menteri, itu kan dinilai oleh banyak orang seperti endorsement. Di mana tuh Pak dilakukannya? Di acara di mana Bapak sedang menjalankan fungsi menjadi presiden.
Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Jadi, di situ yang akan kita perbaiki. Bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi, tapi jangan gunakan negara untuk aspirasi pribadi. Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Begitu seseorang dilantik, disumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara, bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat. Itulah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika, penjaga hukum. Ini perubahan yang akan kita kerjakan, kita mengembalikan marwah itu. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan sami mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja, wong binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Pelongo. Ya, sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan pemborosan. Ya teman-teman semua, gue jadi inget ya pernyataan dari Bung Rocky Gerung. Di mana beliau mengatakan ada yang namanya bekas presiden, itu yang berarti mantan presiden ya, pernah jadi presiden. Tapi kali ini ada yang masih jadi presiden tapi udah menjadi barang bekas. Presiden bekas, kata Bung Rocky Gerung. Dan itu ditujukan kepada Pak Jokowi tentunya. Ya tentu masyarakat ini udah sangat muak sekali ya dengan tingkah laku Pak Jokowi akhir-akhir ini. Kata Bung Rocky juga yang mengatakan awal dari kejahatan Jokowi itu ketika Gibran dicalonkan untuk menjadi calon wakil presiden yang melanggar etik berat di Mahkamah Konstitusi. Berawal dari situ guys. Jadi ya sudah, akhirnya seperti ini.
Oke teman-teman semua, yang terakhir ya, ini ada komentar juga dari para netizen. Ini dia videonya. Semua pemain catur pasti paham. Kalau raja udah mulai bergerak ke sana kemari, udah bisa dipastikan kekalahan udah semakin dekat. Paham kan? Kuliah capek-capek, 1 S2, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Udah pahit-pahit ketangkep tapi nggak viral, rugi dong. Aduh, kerja potong panting dari pagi sampai malam, pilihnya Prabowo. Rugi dong. Punya jabatan dukung salah satu capres nggak pakai instrumen negara, rugi dong. Sampai segitu paniknya, seorang presiden cawe-cawe pun masih kurang, akhirnya dia turun langsung buat kampanye. Dengan berdalih, kampanye boleh presiden dan menteri asal tidak pakai fasilitas negara. Gua kasih tahu, apapun yang melekat di presiden dan para menteri ataupun pejabat publik dan pejabat negara itu fasilitas negara. Dari pas pampresnya, dari kendaraannya, dari bajunya, semua fasilitas negara. Karena semua dibiayai oleh negara. Setan itu semua. Gak usah pakai bilang dukung salah satu paslon, bilang aja lu mau dukung anak lu jadi presiden, udah gitu aja. Lagian lu para pendukung 02, gue kasih tahu sama lu, kalau lu mendukung Prabowo Gibran, lu harus sudah siap dengan konsekuensinya. Lu harus sudah siap di pemilu berikutnya Gibran menjadi presiden 2 periode, dan di pemilu berikutnya lagi lu harus sudah siap Kaisang 2 periode. Dan setelah itu pemilu berikutnya lagi lu harus sudah siap Bobi 2 periode menjadi presiden. Itu konsekuensi yang lu bakal tanggung kalau lu milih Prabowo Gibran. Udah nggak ada dalih yang lain selain rakus kekuasaan, udah nggak ada. Semua aja kebaca, apalagi Mahkamah Konstitusi udah dilanggar, pelanggaran etik saat debat cawapres sudah dilanggar, pelanggaran saat kampanye udah dilanggar, sampai aparatur Bawaslu, KPU sudah melanggar semua, berpihak pada salah satu paslon. Jadi apalagi yang mau diharapin keadilan, kesetaraan di negeri ini nggak ada, udah. Jadi buat pendukung 02, selamat ya. Selamat dan tolong terima konsekuensinya. Pesan gua, di saat nanti Prabowo Gibran menjadi presiden, tolong lu harus jadi orang pertama yang mengkritik dia kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu pesan gua, oke? Ya teman-teman semua, kita harus ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita dan memantau makhluknya. Tentu Allah tidak akan membiarkan ada kejahatan yang besar di muka bumi ini kecuali akan dicegah. Kita sebagai makhluk yang mempunyai Tuhan, kita harus berdoa untuk bangsa ini, di mana bangsa ini agar tidak dikangkangi oleh satu keluarga saja, yang mana juga kita sebagai rakyat membutuhkan keadilan dan juga membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi bagaimana suatu negara ini akan hidup menjadi sejahtera jika pemimpinnya saja tidak mampu untuk membuat rakyatnya merasa nyaman. Maka dari itu pesan dari gua untuk pemilih 02, kalian harus berpikir lagi dan harus melihat data, riset, belajar, pelajari siapa itu yang kalian pilih. Jangan asal memilih. Oke teman-teman semua, semoga video ini manfaat ya dan memberikan sedikit pencerahan untuk kalian semua. Gua rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.